Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fiadiah Ayu Putri, seorang mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, termasuk apa saja yang dipelajari, bagaimana tugas-tugasnya, dan bagaimana prospek kerjanya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin masuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oleh karena itu, yuk simak terus video ini hingga akhir. Nah, teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut mengenai program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang bisa disingkat menjadi PBSI, di sini saya akan menceritakan sedikit latar belakang mengapa saya memilih prodi PBSI. Nah, ketika SMA, saya sangat menyukai dunia kepenulisan dan juga membaca. Nah, inilah menjadi alasan utama mengapa saya mengambil program studi PBSI. Dulu, saya mencari tahu mengenai apa ya program studi yang berkaitan dengan membaca dan juga menulis. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga Sastra Indonesia atau yang murni. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar pada kedua prodi tersebut dan alhamdulillahnya saya diterima di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, apa sih yang kami pelajari di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Jadi di PBSI kami menempuh 3 kajian utama, yakni yang pertama ada di bidang pendidikan, kemudian bahasa, dan juga sastra Indonesia. Ketiganya kami pelajari secara bersamaan. Hal inilah yang membedakan kami dengan prodi sastra Indonesia murni, karena di program studi kami di PBSI kami juga mempelajari mengenai pengajaran atau pendidikan untuk menjadikan kami sebagai guru yang kompeten. Nah, apa saja mata kuliah yang kami tempuh dalam 3 kajian utama tersebut? Nah, ini dia. Di bagian pendidikan, kami mempelajari mengenai belajar dan juga pembelajaran. Kemudian kami juga menempuh mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, perkembangan peserta didik, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua di bagian bahasa, kami mempelajari mengenai linguistik umum, fonologi, morfologi, 4 keterampilan berbahasa yang di dalamnya ada menyimak, berbicara, menulis, dan juga membaca. Nah, tentunya 4 aspek keterampilan berbahasa ini akan sangat berguna dalam dunia bekerja. Nah, kemudian yang di bagian ketiga, yakni sastra Indonesia, kami mempelajari mengenai teori sastra, sejarah sastra, apresiasi puisi, apresiasi drama, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadikan saya semakin tertarik dengan prodi yang saya tempuh saat ini. Selanjutnya, bagaimana sih tugas-tugasnya? Apakah sulit atau mudah ya? Nah, jadi di prodi PBSI kami mendapatkan tugas yang berbasis teori dan juga praktek. Nah, biasanya di awal kami akan membentuk kelompok yang nantinya akan menjadi kelompok untuk mempresentasikan materi mengenai mata kuliah yang kami tempuh. Nah, kemudian untuk UTS-nya, biasanya kami akan UTS tulis ataupun project. Kemudian di bagian UAS sama, kami biasanya juga menempuh ujian tulis maupun berbasis project. Nah, contoh-contoh tugas-tugas yang telah saya kerjakan selama menempuh di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di bagian pendidikan, kami biasanya membuat video mengenai apa itu pendidikan dan hal-hal yang meliputi mengenai pendidikan. Kemudian di bagian sastra Indonesia,
kami juga menempuh mengenai bagaimana kami mengkaji karya-karya sastra, kemudian membuat film dokumenter. Nah, selain itu, kami juga menempuh mata kuliah mengenai peranata acara. Di peranata acara ini, kami praktik secara langsung untuk membuat acara. Di sana, kami dilatih untuk menjadi pembawa acara, mengkonsep acara, dan juga melaksanakan acara. Hal inilah yang membuat PBS ini menjadi program studi yang sangat menarik, meskipun tugas-tugasnya ini berbasis teori dan proyek. Hal itu juga tetap. Nah, ini dia saya lampirkan beberapa tugas yang telah kami laksanakan ketika menempuh program studi pendidikan bahasa selama 2 semester. Nah, yang pertama adalah presentasi, kedua, tugas-tugas video, ketiga, membuat media pembelajaran, keempat, membuat acara. Nah, itu tadi tugas-tugas yang sangat-sangat seru menurut saya, karena kami tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga praktik secara langsung. Inilah yang membuat saya tidak bosan ketika menempuh mata kuliah tersebut. Nah, bagaimana ya prospek kerjanya? Jadi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kan dinaungi oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya kami diarahkan untuk menjadi pengajar atau pendidik. Nah, tetapi selain itu kami juga memiliki prospek-prospek kerja lain yang tidak kalah terjamin. Salah satunya menjadi event organizer, karena kami telah menempuh mata kuliah peranata acara yang di dalamnya membimbing kami untuk menjadi pembawa acara dan juga pengonsep acara yang baik. Selain itu, kami juga bisa bekerja di UPT Kebahasaan yang nantinya kami akan meneliti tentang kebahasaan, dan kami juga bisa menjadi guru bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, selain itu ada juga prospek lain, yakni kami bisa menjadi seorang penulis, kemudian jurnalis, dan lain sebagainya. Prospek yang lain, kami juga bisa bekerja di penerbitan, menjadi editor, maupun posisi-posisi yang lainnya. Jadi tenang saja, karena di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini kami tidak hanya dibentuk menjadi seorang guru, tetapi juga seseorang yang kompeten di bidang-bidang lain yang dibutuhkan pada masa sekarang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk, untuk kamu yang tertarik bergabung di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kamu bisa loh masuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Jember. Mengapa prodi ini? Karena di Universitas Jember sendiri, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia telah mendapatkan akreditasi A atau bisa dibilang unggul. Oleh karena itu, yuk segera join dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Jember. Baik, sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.